Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Kang Naun Official. Oke, baik, di hadapan saya kali ini ada sebuah motherboard ya. Motherboard dari MSI yang juga merek terkenal bisa kita sebut. Tapi sebelum kita mereview motherboard kali ini, kita intro dulu ya. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan motherboard dalam komputer. Oke, baik, di hadapan kita saat ini sudah ada motherboard dari MSI untuk merek tipenya sendiri H61M P31G3. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. H61M P31G3. MSI ya. Ini bisa dibilang MSI ini juga merek ternama juga di pasaran komputer, khususnya di motherboard ya teman-teman sekalian. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi motherboard dan fungsi-fungsi dari semua slot-slot yang ada pada motherboard yang kalian saksikan pada saat ini. Oke, saya coba perkecil dulu gambarnya ya. Oke, di sini kita akan menemui yang namanya heatsink atau kipas prosesor ini ya, yang saya pegang saat ini. Kita akan coba buka dengan ditarik tuasnya. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Dan fungsi heatsink ini sendiri, heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor yang ada di dalam ini. Yang di sini ya teman-teman. Jadi prosesor ini sangat panas tentunya. Prosesor ini sangat panas ketika sedang dioperasikan. Jadi fungsi dari kipas ini adalah mendinginkan prosesor yang panas tadi. Oke. Di sini bisa kita lihat untuk komputernya dia memakai prosesor Intel Core i3. Ya, Core i3 ya teman-teman. Nah, kelihatan ya. Intel Core i3 ya. Coba saya fokuskan dulu Core i3. Nampak ya teman-teman? Oke. Di sini kita akan menemukan yang namanya pin 24. Slot pin 24 yang ini ya. Nggak usah dikira teman-teman, kalau kita mengiranya mungkin butuh waktu yang lama. Ini fungsinya untuk mengalirkan energi yang dari power supply untuk dimasukkan ke pin 24 pin. Maka dia akan mengaliri semua untuk RAM, hard disk, prosesor, dan kipas ini tadi. Ya teman-teman, di sini kita akan menemukan dua buah slot RAM. Ini ya. Dua buah slot RAM. Dan di sini dia menggunakan dual channel DDR3. Bisa kita simpulkan ini termasuk DDR3 generasi pertengahan. Berarti nggak terlalu jadul dan nggak terlalu kuno kali ya teman-teman. Oke. DDR3 dual channel. Jadi kalau teman-teman yang mengalami PC-nya mati tiba-tiba atau sebagainya, bisa coba teman-teman membersihkan atau mengasih pasta pada prosesornya di atasnya ini teman-teman. Kita kasih pasta agar dia dingin kembali. Kita tutup lagi teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini kita ada RAM 2 slot RAM DDR3 ya. Kita akan coba pasang RAM.
Nah, di sini saya ada RAM-nya 2 GB DDR3. RAM 2 GB DDR3 dari merek VC Pro. Cara memasangnya cukup mudah. Teman-teman harus mengepaskan titik yang ada di tengah dengan titik yang ada di slot motherboard ini, teman-teman. Ya, kita coba pasangnya, teman-teman. Pertama, kita harus buka dulu tuasnya. Ini tuas 1 2 1 2. Karena ini kita menggunakan 1 slot RAM, maka kita cukup menggunakan satu saja. Kita paskan ya slot 6 nya. Oke, mari kita pasang, teman-teman. Sampai dia ada bunyi klik, pertanda RAM tersebut sudah berhasil dipasang. Oke, di sini RAM-nya sudah berhasil pasang ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada RAM lagi, pengen menambah RAM, bisa di slot yang satunya lagi, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Di sini kita ada juga slot PCI. Sini ya. Fungsi slot PCI ini adalah untuk teman-teman menambah VGA card atau yang ingin bermain game berat seperti Mobile Legends, Point Blank dan sebagainya, bisa menambah VGA card di sini. Dan insya Allah bisa untuk sanggup game-game berat di sini ya, teman-teman. Terus ada baterai CMOS, fungsinya untuk mengatur tanggal, jam dan waktu. Ini wajib diganti sebulan sekali, teman-teman, atau setahun sekali. Di sini juga ada PCI juga. PCI slot yang kedua, fungsinya juga sama. Kalau ini tadi untuk menambah VGA card, ini fungsinya untuk menambah, bisa jadi sound card untuk penjernih suara, dan juga untuk menambah yang namanya itu PCI Wi-Fi TP-Link. Jadi ada nanti video selanjutnya kita akan bahas PCI TP-Link ya, untuk menambah kartu Wi-Fi supaya ada Wi-Fi di komputer teman-teman sekalian. Di sini juga ada slot 4 pin, fungsi untuk mengalirkan power supply dari power supply ke motherboard. Dan di sini ada juga colokan hard disk, dia menggunakan 4 buah hard disk ya, 1 2 3 4. Jadi penyimpanan teman-teman bisa ditambah sampai 4 hard disk. Dan saya akan menjelaskan juga teman-teman sekalian fungsi dari input ini. Ini fungsinya, ini tergolong untuk di PC-PC lama, terkadang masih menggunakan port PS2 kalau nggak salah saya. Ini biasa untuk motherboard atau mouse. Cuman sekarang sudah banyak yang beralih ke USB. Jadi ini jarang terpakai, teman-teman. Terus ada USB titik 2, fungsinya untuk menambah mouse, flash disk atau dari kabel data atau dari keyboard. Ini ada untuk menampilkan proyektor, ini menampilkan layar ke komputer, ke monitor. Ini fungsinya sama juga sebagai mouse atau keyboard. USB ya, teman-teman. Pokoknya yang berbentuk USB bisa masuk ke sini. Terus di sini ada input LAN. Teman-teman yang ada Wi-Fi-nya bisa menyambung dari routernya ke input ini, kabel LAN namanya. Ini ada untuk jack mic, jack speaker, dan ini kurang tahu saya fungsinya apa, teman-teman. Ya, jadi ini teman-teman juga bisa lihat di sini juga ada kabel USB, ini biasa untuk ke casing ya. Ini untuk ke casing. Ini kabel switch on-nya, yang tombol power atau reset dari komputer dipasang ke sini. Jadi teman-teman, itulah fungsi-fungsi dari jenis-jenis motherboard berserta inputnya yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Kalau teman-teman kurang paham, bisa komen di kolom komentar ya, teman-teman. Mungkin ini saja pembahasan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.